نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ikhwati wa akhwati fillahi azza wa jal, saudaraku para pencari ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah-tengah kami juga sibuk dalam daurah mencari ilmu, mazilna talibina lil ilm. Kita semua jangan sampai berhenti, terus-menerus menambah dan mendalami ilmu. Kami ada bersama para asatid seluruh Indonesia sedang daurah di kawasan Batu Malang bersama para masyayikh dari Madinah. Di tengah-tengah waktu jeda ini, marilah kita manfaatkan untuk menambah ilmu. Ini pagi ini adalah sebagai ganti dari KJJ Jawa Tengah tadi malam, yang seharusnya tadi malam. Kita ganti pagi ini, yaitu melanjutkan tafsir Ibnu Katsir juz 30. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kita sedang membahas surah Al-Qari'ah, yaitu hadis-hadis tentang neraka atau api neraka, seputar hadis tentang panasnya api neraka. Di akhir surah Al-Qari'ah, Allah menyatakan bahwa api neraka adalah api yang sangat panas. Dengan firman-Nya, narun hamiyah, narun hamiyah. Ada beberapa hadis yang sudah kita baca, namun saya agak lupa. Kita ambil saja dari warawal Imam Ahmad Aidan. Imam Ahmad juga meriwayatkan tentang panasnya api neraka ini. Haddatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Amr, sedangkan perawi Amr an Yahya ibni Ja'dah. Isi hadisnya adalah inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya api kalian yang ini di dunia adalah satu bagian min sab'ina juz'an, dari 70 bagian, min nari jahannam, dari api neraka jahannam. Artinya, seandainya panasnya api neraka itu terbagi menjadi 70, artinya 70 derajat panasnya, maka api kita di dunia ini hanya 1 derajat saja. Berarti 1/70 dari panasnya api jahannam. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Wa duribat bil bahri marrataini. Dan dicelupkan api kita bil bahri, di lautan, marrataini, 2 kali. Di samping derajat atau derajat panasnya hanya 1/70 dari api jahannam, api kita ini oleh Allah masih dicelupkan ke air di dalam lautan 2 kali. Artinya dinginnya sudah berkurang lagi. Walaula dzalik ma ja'alallahu fiha manfa'atan li ahad. Seandainya tidak karena itu, dicelupkan 2 kali ke dalam
lautan, ma ja'alallah fiha, pastilah Allah tidak menjadikan di dalam api itu kemanfaatan liahadin bagi seorang pun. Artinya seandainya tidak dicelupkan 2 kali ke dalam air laut, maka api itu tidak akan bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Karena panasnya. Karena panasnya api dan menunjukkan betapa beratnya, betapa lipatan panas yang ada pada api tersebut. Wa hadza ala syartis sahihain wa lam yukhrijuh min hadzal wajhi. Hadis ini sahih sebagaimana syarat sahih di dalam 2 kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim, namun walam yukhrijuhu, mereka tidak mengeluarkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini di dalam sahihain min hadzal wajhi, hadis yang semacam ini lafadznya. Wa qad rawahu Muslim fi sahihi, dalam sahihnya Imam Muslim min tariqin, dari satu jalur sanad. Wa rawahul Bazzar min hadis Abdullah bin Mas'ud wa Abi Sa'id Al-Khudri. Isi hadisnya adalah narukum hadih juz'un min sab'ina juz'an. Hampir sama lafadznya, bahwa api kalian ini adalah satu bagian dari 70 bagian derajat panasnya api Jahannam. Derajat panasnya api Jahannam. Allahu alam, kenapa ini mati? Maaf, tunggu sebentar. Atau nggak apa-apa, mungkin agak gelap sedikit. Atau kita cek dulu sebentar. Bismillah. Matikan lampu tak saya? Ada yang matikan lampu? Kok mati ya? Lagi ngomong. Ya. Lampunya teras bukan dari sini ya? Iya dah. Tayyib khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan agak gelap sedikit, gak ada masalah. Ini kita lagi di teras penginapan kita. Namun kita belum tahu siapa yang matikan lampu. Khair insyaallah. Baik. Kita akan lanjutkan bahwa api neraka Jahannam, kemudian api kita adalah satu bagian dari 70 bagian. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ad-Darawardi an Sahlin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi an-nar juz'un min mi'ati juz'in min jahannam. Api ini, api dunia adalah satu bagian dari 100 bagian. Jadi menurut riwayat ini ya 1/100 ya, dari 100 bagian. Derajat panasnya api Jahannam. Tafarrada bihi aidan, namun di sini Imam Ahmad ya, waqad qala Imam Ahmad menyendiri dalam hadis ini. Min hadal wajhi, dari lafaz semacam ini. Wa huwa ala syarti Muslim, namun hadis ini juga sahih sebagaimana syarat sahih dari hadis yang dimuat oleh Imam Muslim. Aidan juga. Wa qala Abul Qasim At-Tabrani haddatsana Ahmad Ibnu Amr. Jadi agak gelap nih. Baik. Tayyib. Aina. Haddatsana Ahmad Ibnu Amr Al-Khallal, haddatsana Ibrahim Ibn Al-Munzir Al-Hizami,
Hadatsana Ma'an bin Isa Al-Qazzaz an Malik an Ammi Abi Suhail an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadrun, adakah kalian mengerti ma mithlu narikum hadhi min nari jahannam, apakah gambaran api kalian yang ini dibandingkan dengan api jahannam. Lahiya asaddu sawadan min dukhani narikum. Sungguh neraka jahannam, api jahannam itu lebih hitam, lebih sangat hitamnya daripada asap api kalian yang ini, bisab'ina di'fan, dengan 70 kali lipat. Allahu Akbar. Jadi api kita yang kita kira sangat panas di dunia ini, api kita berwarna merah, ya, berwarna merah. Sedangkan api neraka jahanam karena panasnya yang sangat luar biasa, ya, warnanya menjadi hitam. Lalu tingkat kepekatan hitamnya itu seperti apa? Seperti asap api kita di dunia ini. Bahkan tingkat kehitamannya itu, pekatnya itu 70 kali lipat daripada asap api di dunia ini. Wal'iyadzubillah. Kalau saudara pernah melihat kebakaran, ya, kebakaran besar, coba dilihat bagaimana asap api pada saat misalkan gedung besar terbakar, maka warna asap itu menjadi sangat hitam. Wal'iyadzubillah. Allahumma ya Rabb. Allahumma ya Rabb. Selamatkan kami dari api jahannam. Allahu Akbar. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selalu Rasulullah mengajak umat ini untuk takut kepada ancaman neraka jahanam. Ancaman neraka jahanam walaupun kita hanya memiliki separuh dari kurma untuk bersedekah agar kita jauh dari api neraka yang sangat besar ini. Wal'iyadzubillah. Mohon maaf, ini memang kita lagi di luar dan banyak teman-teman yang sedang santai. Para asatidz sedang santai menghubungi keluarga dan lain-lain. Mudah-mudahan suara saya masih bisa didengar. Baik. Riwayat berikutnya, rawahu Abu Mus'ab, ya, an Malik walam yarfa'hu. Imam Malik tidak memarfu'kan hadis ini. Wa rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas an Abbas ad-Duri an Yahya bin Abi Katsir hadatsana Syarikun an Asim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqida 'alan nar alfasanah. Api jahannam itu dinyalakan 1000 tahun. Hatta ahmarrat, sehingga berwarna merah. Thumma uqida 'alaiha alfasanah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun berikutnya. 1000 tahun berikutnya. Fa hatta biyaddat, sehingga api itu menjadi putih karena panasnya itu. Summa uqid 'alaiha alfasanah, kemudian dinyalakan lagi api itu 1000 tahun. Hatta swaddat, sehingga api itu menjadi hitam. Fahiya sauda'un mudlimah, sauda'u mudlimah. Maka ia, api jahannam itu berwarna hitam dan gelap. Hitam dan gelap sekali karena panasnya. Wal'iyadzubillah. Kita
ketika mau memanggang sesuatu atau mau membakar sesuatu. Kalau Anda orang desa mungkin agak mengerti bagaimana membakar batu bata ya, batu bata. Sehingga api itu disiapkan terlebih dahulu. Itu mungkin hanya 1 jam, 2 jam supaya api itu memanas. Ini saudaraku 3.000 tahun. Wal'iyadzubillah. A'udzubillahi minan nar. 1.000 tahun dinyalakan api itu. 1.000 tahun saudara. Menjadi merah warnanya. Kemudian terus dinyalakan 1.000 tahun berikutnya menjadi putih. 1.000 tahun berikutnya menjadi hitam yang sangat gelap. Allahu Akbar. Na'udzubillah minan nar. Angkidhi. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah takut kepada api neraka. Rasulullah saking takutnya, padahal beliau adalah orang termulia, sayyidu waladi Adam, tuan dari semua anak Adam ini. Beliau takut sekali dengan neraka. Takut sekali neraka. Mereka memberikan peringatan khusus kepada keluarganya, kepada orang-orang yang beliau sayangi. Yang sangat jelas seperti perkataan beliau kepada putri beliau yang sangat beliau sayangi, Fatimah. Ya Fatimah, binta Muhammad, angkidhi nafsaki minan nar. Angkidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, binta Muhammad, anak wanita Muhammad. Angkidhi nafsaki minan nar. Selamatkan diri kamu nak dari api neraka. Fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Aku ini tidak akan bisa melindungi kamu jika kamu tidak berikhtiar, berusaha menyelamatkan diri dari api neraka. Allahu Akbar. Kita ini siapa saudaraku? Kita punya amal apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau menyatakan, aku tidak bisa menanggung kamu. Tidak bisa menanggung. Kamu harus mandiri dalam keislaman kamu, dalam keimanan kamu, dalam tauhid kamu kepada Allah, kedekatanmu dengan Allah, ibadahmu kepada Allah. Jangan menunggu aku, jangan mengandalkan orang lain, karena besok mulai dari alam kubur sampai wama ba'dahu, alam-alam setelahnya, kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri dan kita akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua anak Adam ini akan datang satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah marham dhafana, ya Allah sayangi sifat lemah kami. Allah marham dhafana wastur uyubana. Tutuplah aib-aib kami ya Rabb, ya Rabbal alamin. Maka khususnya saudara-saudaraku yang hijrah dari Islam jamaah, kita bertahun-tahun dilatih menjadi orang yang tidak mandiri dalam keislaman kita, dalam keimanan kita, dalam tauhid kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan terulang, tidak ada istilah terlambat. Marilah kita menjaga diri, tingkatkan keimanan, tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari api yang sangat menakutkan ini. Wa qad ruwiya hadza min hadis Anas wa Umar ibn al-Khattab. Wa jaa fil hadis indal Imam Ahmad bin Tariq Abi Uthman An-Nahdi an Anas wa Abi Nadrah al-Ma'badi an Abi Sa'id wa Ajlan maula al-Mushma'il an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nabi bersabda, inna ahwana ahlin nar adzaban. Sesungguhnya paling ringannya penduduk neraka azaban siksanya. Man lahu na'lan adalah seseorang yang memiliki atau memakai 2 sandal. Yaghli minhuma dimaghuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yaghli minhuma dimaghuh. Mendidih
minhuma, karena dua sandal yang terbakar itu, dimaghuhu, otaknya, otak dia. Allahu Akbar. Na'udzubillah minan nar. Ini adalah derajat neraka yang paling rendah, saudaraku. Neraka yang paling rendah adalah seseorang yang tidak dimasukkan neraka. Hanya sandalnya, saudara. Hanya sebatas sandal. Ya, bagian bawah kaki dibakar karena panasnya api neraka. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan otaknya ini mendidih, saudara. Allahu Akbar. Waliyadzubillah. Na'udzubillah minan nar. Ya Allah, amankan kami dari api neraka. Selamatkan kami, jauhkan kami dari api neraka. Banyaklah berdoa, saudara, agar kita betul-betul dijauhkan oleh Allah dari api neraka ini. Taib, jika ini yang paling rendah, Anda bisa bayangkan orang sakit kepala yang sangat parah sakitnya, yang membuat seseorang tidak bisa tidur pagi, siang, malam. Apakah kita bayangkan bagaimana kira-kira ya itu disebabkan oleh sebuah saraf yang ada di kepala ini, saraf-saraf kecil di kepala ini, ya, ada gangguan di situ, saudara. Ya, bagaimana ya dengan otak mendidih, saudara. Di kepala ini kita luka sedikit agak dalam saja, membuat kita pusing, nggak ketulungan. Ya, bagaimana otak mendidih, saudara. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Selamatkan, saudara, diri kita dari api neraka ini. Baik. Wa sabata fi sahihain, dan telah tetap kuat atau pasti di dalam dua kitab sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ishtakat an-naru ila rabbiha. Api neraka melapor kepada Rabbnya, kepada penciptanya. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, berkatalah api neraka, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai penciptaku, akala ba'di ba'dan, melahap, memakan sebagianku terhadap sebagian. Api neraka itu adalah makhluk ciptaan Allah. Api neraka itu sifatnya adalah marah. Marah, emosi, dan sangat ganas. Sehingga antara api dengan api saling memakan, mereka merasa berat. Api ini merasa berat. Fa'adina laha binafasain. Lalu Allah mengizinkan kepada api neraka ini dengan dua nafas. Kalau kita sesak nafas, kemudian kita diberi ini gambaran ya, agak leluasa bisa bernafas, itu satu nikmat tersendiri. Rasa berat yang ada di badan kita bisa hilang. Begitulah neraka, mereka merasa berat karena antara satu dengan yang lain saling menindih, saling memakan. Lalu oleh Allah diberikan api neraka itu dua nafas. Nafasun fisyita, nafasin fisyita, wa nafasin fissaif. Sebuah nafas di waktu hujan, di musim hujan, wa nafasin fissaif, dan satu nafas di musim kemarau. Fa asaddu ma tajiduna fisyita min bardiha, maka lebih beratnya dingin, hawa dingin, tajidun yang kalian jumpai fisyita di musim hujan, yaitu min bardiha, hawa dinginnya musim hujan, wa asyaddu ma tajiduna fis sayf min harriha, dan
lebih beratnya atau lebih tingginya apa-apa tajidun yang kalian jumpai fi saif di musim kemarau, yaitu min harriha, dari panasnya, itulah dua nafas api neraka. Kita saudara membayangkan bahwa udara ya atau yang kita rasakan di musim kemarau dan musim hujan itu yang kadang-kadang berat, membuat hidup kita menjadi tidak nyaman, sangat dingin. Kemudian di musim kemarau sangat panas ya. Serasa itu ya hanya kejadian alam biasa. Padahal hal tersebut adalah merupakan bagian dari hembusan atau nafas dari api neraka. Wal'iyadzubillah. Hikmah dari kejadian dari hal tersebut. Assalamualaikum. Hikmah dari dua nafas yang dihembuskan api neraka ini, agar kita bisa mengambil hikmah betapa panasnya api neraka. Wal'iyadzubillah. Idza istaddal harru, na'am, wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih yaitu Sahih Al-Bukhari dan Muslim, idza istaddal harru fa abridu 'anis shalah. Ketika panas sangat tinggi al-harru panas, fa abridu, maka dinginkanlah, artinya tunggulah sampai agak dingin. Anis shalah, dari salat zuhur. Ini maksud ketika kalian ingin melaksanakan salat zuhur ya, kemudian kondisi sangat atau hawa sangat panas, maka tunggu sampai agak dingin. Karena syiddatal harri, sungguhnya tingginya panas itu min fayhi jahannam, termasuk uap atau nafas dari neraka jahannam, dari neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau Anda pernah di Arab ya, di Madinah atau di Saudi, ketika musim panas saudara, ya, musim panas, derajat panas di sana itu sampai mencapai ya 49, 50, sampai hembusan angin itu terasa sangat panas di wajah kita. Ya, di wajah kita sangat panas saudara. Nah, pada saat yang demikian, bagaimana kita bayangkan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada AC, tidak ada, bahkan bangunan juga masih jarang, mereka sholat ya di atas pasir ya, di atas pasir pada siang hari yang sangat panas itu. Bahkan sebagian sahabat ada yang punya alas untuk sholat, ada, tapi yang banyak tidak punya saudara. Sehingga sebagian baju ini ketika mereka akan sujud, mereka tarik untuk dibuat alas sujud. Allahu Akbar. Kita ini tidak ada apa-apanya saudara di dalam menjalankan ibadah ya, tidak seberat Rasulullah dan para sahabat. Namun demikian banyak di antara kita yang masih sering lupa, tidak semangat untuk mendekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masih sering ya terlambat sholatnya. Bahkan kita sholat di luar waktu. Dan tidak ada rasa takut sama sekali dengan api neraka. Wal'iyadzubillah. Ini hati yang terfitnah saudaraku. Seharusnya orang sholat itu merasa dekat dengan Allah atau merasa dilihat oleh Allah, merasa takut dengan api neraka, sehingga dalam sholat bisa merasa ada kedekatan dan kehusyuan. Sedangkan kita di zaman ini
karena hati kita yang banyak maksiat ini, karena gangguan fitnah-fitnah dari mata kita dan lain-lain, membuat kita beribadah yang seharusnya secara lahir kita, gerakan kita sedang menghamba kepada Allah, tapi hati kita tidak menghamba kepada Allah. Waliyatubillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kondisi panas yang seperti ini, beliau rahmat, sayang kepada para sahabat. Ketika sangat panas, beliau mengatakan, tunggu dulu sampai agak dingin. Tunggu dulu sampai agak dingin. Inilah saudara akhir dari surah Al-Qari'ah. Baik, kita akan tambahkan sedikit dari surah sebelumnya. Dari surat sebelumnya, yaitu surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Surah Al-Adiyat wahiyya Makkiyah. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, surah Al-Adiyat ini adalah surah Makkiyah, yaitu sebuah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Yuqsimu ta'ala bil khayli idza ujriyat fi sabilih. Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah bersumpah demi kuda idza ujriyat fi sabilih, ketika kuda itu dijalankan di jalan Allah. Fa'addat, maka unta itu lari kencang. Wa dhabijat, dan bersuara. Wa huwa as-sautul ladzi yusma'u minal farasi hina ta'du. Wal 'adiyati dhabha. Dhabha itu adalah suara alladzi yusma' minal faras, yang dapat didengar dari kuda hina ta'du, ketika kuda itu lari. Saudara yang pernah naik kuda atau saudara yang pernah lihat kuda ketika lari kencang, kuda itu bersuara keras juga. Itulah makna dari qadha. Jadi ketika kita manai wal 'adiyat, demi kuda-kuda yang lari kencang. Qadha, dengan bersuara. Dengan bersuara. Apa tujuan Allah bersumpah? Bagian dari sumpah ini menunjukkan Allah akan memfirmankan sesuatu yang sangat penting dan sangat nyata dan pasti terjadi. Ketika kita ingin menguatkan pernyataan kita kepada orang lain, ingin meyakinkan kepada orang lain sesuatu, maka kita bersumpah dengan nama Allah. Allah Subhanahu wa taala asdaqul qailin. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih benar daripada Allah firman-Nya, ceritanya. Namun sumpah Allah ini memberikan kesan atau hikmah di balik itu, bahwa kita sebagai hamba-Nya supaya betul sungguh di dalam mendengarkan apa yang difirmankan setelah sumpah ini nanti. Baik. Fal muriyati qadha, yakni istikaku na'liha as-sakhra fataqdahu minhu an-nar. Ini kata Imam Ibnu Katsir adalah istikaku na'liha, hentakan sandal kuda itu. Anda kalau tahu kuda itu ada sandalnya. Cuman sandalnya berupa besi ya, di kaki kuda. Fataqdahu minhun naru, lalu memancar minhu dari sandal itu an-naru, api.
An-naru api. Saking kencangnya kuda, ketika kuda itu menghentakkan kakinya terkena batu, karena di kaki kuda itu ada sandalnya berupa besi, maka saking kencangnya atau saking dahsyatnya hentakan itu mengeluarkan api. Jadi falmuriyati qadha bermakna falmuriyat, maka kuda-kuda yang menyalakan, demi kuda-kuda yang menyalakan qadhan, api. Falmughirati subha, lalu demi kuda-kuda yang menyerang subha, di waktu subuh, di waktu pagi. Yakni maksudnya al-ighara waktu subh, penyerangan di waktu pagi. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru sabahan, sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya, yughiru sabahan, menyerang di waktu pagi, di waktu pagi. Wa yastami'ul adzan, sebelum menyerang beliau berusaha mendengarkan suara adzan. Artinya sebelum mengomandu serangan, beliau dengarkan dulu di kawasan itu ada adzan apa tidak. Fa in sami'a adzanan, ketika beliau mendengar ada adzan, panggilan salat, beliau tidak jadi menyerang. Wa illa aghara, kalau tidak ada suara adzan, maka beliau serang daerah tersebut. Jadi dakwah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini beratnya, saudara, harus mengorbankan tenaga, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Di sini Allah bersumpah demi kuda-kuda yang menyerang di waktu pagi. Ya, di waktu pagi. Ketika Rasulullah dan pasukannya mau menyerang suatu tempat, beliau meneliti di situ ada muslim apa tidak. Ada orang Islam apa tidak. Kalau ada orang Islam, dengan tanda dikumandangkan adzan tersebut, adzan salat, maka beliau tidak jadi menyerang. Tapi kalau tidak, baru kawasan itu diserang. Ini menunjukkan betapa, yang pertama, betapa Islam kita ini sangat mengangkat ya kehormatan seorang muslim. Seorang muslim. Jangan sampai muslim membunuh muslim yang lain. Karena seorang muslim itu telah diharamkan darah dan hartanya bagi muslim yang lain. Dulu kita, saudara, telah disesatkan bertahun-tahun, ya, yang bertahun-tahun ya di Islam jamaah, dan diajak atau didoktrin mengkafirkan umat Islam. Coba kita ambil hikmah dari kejadian ini. Setiap Rasulullah ingin menyerang suatu kawasan, mendengar adzan saja beliau tidak jadi menyerang. Bagaimana mungkin ya terjadi di zaman ini ada golongan yang radikal ya, sesama muslim yang lain masih sholat ya, masih puasa dan seterusnya. Bahkan terjadi bom bunuh diri waliyadzubillah, sedangkan yang kanan kirinya adalah saudara-saudara muslim yang lain. Tayyib. Wa qauluhu ta'ala fa'atharna bihi naq'a, maka membekasi apa kuda-kuda itu, bihi naq'a, bihi dengan hentakan itu, naq'an debu, yakni maksudnya gubaran fi makan mu'tarakil khuyul, debu di tempat medan perang kuda-kuda itu. Naq'an itu adalah debu yang berhamburan di medan perang pasukan kuda.
Ya, bisa kita bayangkan ya, ketika di padang pasir, kondisi panas, tidak ada hujan, banyak kuda lari di situ, maka debu-debu berterbangan di situ. Ini maksud dari fa'athar nabihi naqa. Ini masih mensifati fal mughirati subha, ya. Kuda-kuda yang menyerang di waktu pagi dan membuat medan pertempuran menjadi penuh dengan debu-debu. Fawasatana bihi jam'a, lalu menengah, maju ke tengah kuda-kuda itu bihi, bersama dengan debu-debu tersebut, jam'a, seluruhnya. Ai maksudnya awsatna dzalikal makan kullihinna. Jam'a, kuda-kuda itu merangsek atau masuk ke tengah, dzalikal makan, demikian itu medan perang, kullihinna, kesemuanya, kuda-kuda itu, jam'a, semuanya. Berarti ini jam'a adalah hal ya di sini. Menunjukkan taukid ya. Kulluhunna. Nah, kuda-kuda itu seluruhnya. Tadi ada sedikit kekeliruan, tapi itu adalah salah satu maknanya. Fawasatna bihi jam'a. Maka kuda-kuda itu menengah dengan hamburan debu itu, jam'a, semuanya. Artinya menengah ke medan perang semuanya. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id al-Asyad haddatsana Abdatu anil A'mash an Ibrahim bin Abdullah wal 'adiyati dhabha. Qala Abdullah 'adiyati dhabha al-ibil, unta. Dalam riwayat ini Abdullah menyatakan 'adiyat dhabha itu adalah unta, bukan kuda ya, bukan kuda. Wa qala Aliyun, dan Khalifah Ali juga mengatakan hiya al-ibil. Adiyat itu adalah ibil. Jadi dari tadi Imam Ibnu Katsir memberikan makna itu kuda. Ada riwayat lain termasuk Khalifah Ali menyatakan itu bukan kuda tapi unta. Jadi wal adiyat, demi unta-unta yang lari kencang. Wa qala Ibnu Abbas hiyal khailu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa adiyat itu adalah kuda. Fabalagha aliyan qaulu Ibnu Abbas. Lalu ucapan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa adiyat itu adalah kuda sampai kepada Khalifah Ali. Sampai kepada Khalifah Ali qaulu Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Abbas. Faqala Ali, "Makanat lana khailun yauma badrin." Tidak ada bagi kami kuda pada hari perang Badar. Jadi Khalifah Ali memaknakan ayat ini kejadiannya adalah di waktu perang Badar. Kata Khalifah Ali bahwa di waktu perang Badar kami tidak naik kuda. Kami tidak punya pasukan kuda kecuali 1-2 orang saja. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, innama kana dzalika fi sariyatin bu'itsat. Innama kana dzalik, sungguhnya ada demikian itu kuda-kuda fi sariyatin, dalam pasukan kecil, bu'itsat, yang diutus ke tempat lain. Ibnu Abbas memberikan satu semacam bantahan ya. Karena Ibnu Abbas memahami bahwa ini adalah kuda. Kata Ibnu Abbas, memang secara umum di waktu perang Badar tidak ada kuda, tapi ada pasukan kecil yang diutus ya ke tempat lain yang naik kuda. Nah, inilah perselisihan yang tidak ada masalah dalam hal ini, karena
Ya, ini maksur. Ya, bisa kita pilih mana yang kita anggap paling kuat atau kita mengikuti siak dari penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Kita ikut beliau. Nah, wa madza ba'dahu? Qala Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir hadatsana Yunus akhbarana Ibnu Wahb bin akhbarani Abu Sakhrin Abi Mu'ayyah Al-Bajali an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas haddatsahu. Ibnu Abbas bercerita pada Sa'id bin Jubair qala baina ana fil hajar jalisan. Ibnu Abbas mengatakan ketika aku di Hajar Aswad, di dekat Hajar Aswad jalisan duduk, ja'ani rajulun, maka datanglah seseorang kepadaku. Fasa'alani anil adiyati dhabha. Lalu rajul itu, orang itu bertanya kepadaku tentang ayat al-adiyati dhabha. Apa maksudnya? Fakultu, aku menjawab, kata Ibn Abbas, aku menjawab lahu kepada dia, al-khailu hina tughiru fi sabilillah. Adiyati dhabha itu adalah al-khail, kuda atau pasukan kuda. Hina tughiru, ketika menyerang fisabilillah dalam membela agama Allah. Thumma ta'wi ila lail. Kemudian pasukan kuda itu mengungsi atau bertempat di waktu malam. Fayasna'una ta'amahum. Lalu mereka pasukan kuda itu membuat makanan mereka. Wayuruna artinya masak ya. Wayuruna narahum, dan mereka menyalakan api mereka di waktu malam ya agar terang dan tidak kedinginan ya. Famfatala wayuruna narahum, sampai di situ penjelasan Ibnu Abbas. Jadi itu adalah pasukan kuda yang menyerbu atau berperang melawan orang-orang kafir. Kemudian di waktu malam mereka istirahat, mereka masak makanan dan menyalakan api. Famfatala anni, lalu pergi siapa rojul itu, anni dariku, yang bertanya tadi. Anni dariku Ibnu Abbas. Fahadhahaba ila aliyin, lalu dia pergi kepada Khalifah Ali. Wahuwa, sedangkan Ali, inda siqayati Zamzam, di dekat tempat minum Zamzam. Atau siqayah, tempat memberi minum air Zamzam. Fasa'alahu anil adiyati dhabha. Lalu rajul itu, orang itu bertanya kepada Ali tentang ayat al-adiyati dhabha. Apa maknanya? Inilah yang dilakukan oleh orang-orang zaman terdahulu tentang tafsir ayat. Mereka bertanya kepada ahlinya. Ini yang perlu kita ambil saudara. Dulu kita semacam ditipu ya. Dikatakan mangkul. Ternyata tidak jelas rujukannya. Kalau yang namanya mangkul ya jelas. Dari sahabat Ibnu Abbas, apakah dari Ali, apakah dari Ibnu Umar. Ya. Kalau untuk orang-orang alim di zaman ini, ya apalagi bukan orang Arab, dia orang Indonesia, orang Jawa, ya kemampuannya hanya sekedar mungkin menterjemah, translate bahasa. Ketika dia telah menguasai qawaid Arabiyah, lughah Arabiyah, kaidah-kaidah bahasa Arab, naus Arab. Hanya itu kemampuannya. Adapun makna yang detail atau yang sesungguhnya, maka itu dikembalikan kepada tafsir-tafsir yang diterangkan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para tabi'in dan seterusnya. Dulu kita ditipu, saudara, tidak pernah buka tafsir, tidak pernah baca tafsir, dibilang bahwa penjelasannya sudah mangkul. Coba kita lihat bagaimana orang di zaman para sahabat. Mereka bertanya kepada Ibnu Abbas, kemudian tanya kepada Khalifah Ali, ya, tentang makna-makna ayat itu. Fakultu, na'am. Fatala wa huwa inda siqayat fas'alahu anil adiyah. Faqala
Lalu Ali berkata, Sa'alta anha ahadan? Apakah kamu telah menanyakan ayat ini kepada seseorang qabli sebelumku? Kamu nanya seseorang sebelum aku? Qala na'am. Rajul itu menjawab, iya. Sa'altu Ibnu Abbas. Aku telah bertanya kepada Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas menjawab, al-khailu hina tughiru fi sabilillah. Wal adiyati dhabha itu adalah kuda-kuda yang menyerbu orang-orang kafir fi sabilillah dalam membela agama Allah. Qala berkata Ali, idhab fad'uhu li. Ini setelah fa itu harusnya ada alif ya. Pergilah kamu, panggillah dia Ibnu Abbas li untuk. Falamma waqafa ala ra'sih, ketika Ibnu Abbas berhenti atau sampai ala ra'si di kepala Khalifah Ali, yang dimaksud mungkin tempatnya lebih tinggi ya, posisinya lebih tinggi dari Khalifah Ali. Qala, Khalifah Ali mengatakan, atuftin nasa bima la ilma lak? Apakah kamu memberikan fatwa, jawaban kepada manusia bima la ilma lak? Dengan sesuatu yang tidak ada ilmu bagi kamu. Kamu belum mangkul, kalau bahasa kita dulu. Kamu ngarang. Jadi di sini Ibnu Abbas itu ya sepupu dari Khalifah Ali. Beliau punya keahlian, bahkan beliau orang yang oleh Nabi didoakan ya, Allahumma faqqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas dalam agama dan ajari dia ilmu tafsir. Menjadi rujukan Ibnu Abbas marja. Tapi dalam hal ini senioritas atau keahliannya ya pastilah di bawahnya Khalifah Ali, karena di samping umurnya di bawahnya ya, beliau ya Khalifah Ali lebih banyak melihat atau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khalifah Ali mengingatkan, apakah kamu memberikan fatwa sedangkan kamu belum mengerti ilmunya? Inilah yang bisa kita ambil juga saudara, bahwa masalah mengartikan ayat itu bukan hal yang remeh, bukan hal yang mudah. Bagaimana di sini Khalifah Ali mengingatkan Ibnu Abbas yang notabene-nya dia punya keahlian. Bagaimana kita dulu ya, anak SD, SMP, bahkan sekolah nggak lulus, mondok hanya setahun, lalu dites bacaan, lalu dia manggung ya, menyampaikan Al-Quran. Waliyadzubillah. Ini kesalahan fatal saudara, sehingga menyebabkan kesesatan yang luar biasa yang kita alami di zaman dulu dan yang dialami oleh teman-teman kita yang masih di Islam jamaah. Waliyadzubillah. Nah, Khalifah Ali mengingatkan kepada Ibnu Abbas, apakah kamu memberikan fatwa sesuatu yang kamu tidak punya ilmu? Wallahi, demi Allah, kata Khalifah Ali, la in kana awwala ghazwatin fil Islam Badrun ya, wa ma kana ma'ana illa farasan. Wallahi demi Allah, la in kana, la innahu kana, niscaya kejadian itu, la innahu, niscaya kelakuan ya, kana awwalu ghazwatin, ada apa pertama kalinya peperangan fil Islam, Badrun ya, perang Badar. Wa ma kana ma'ana, dan tidak ada bersama kami illa farasan, kecuali dua kuda, yaitu farasun, seekor kuda li Zubair, milik Zubair, wa farasun, dan seekor kuda lil Miqdad, milik Miqdad. Lainnya naik unta atau jalan kaki. Fa kaifa takunul adiyad dhabha, bagaimana mungkin ada
apa kuda-kuda itu? Al-adiyati dhabha. Yang dimaksud dari ayat al-adiyati dhabha. Gak mungkin. Ini intinya kata Khalifah Ali, perang yang pertama kali kami lakukan adalah perang Badar. Di mana ayat ini menggambarkan serunya atau dahsyatnya kejadian perang itu. Sedangkan pada saat itu kudanya hanya 2, lainnya adalah unta. Ya. Bagaimana mungkin ayat ini kamu maknai kuda? Tidak mungkin karena saat itu kudanya hanya 2. Innamal adiyatu dhabha. Ya. Innamal adiyatu dhabha, yaitu min Arafah ila Musdalifah. Wa minal Musdalifah ila Minan. Innamal adiyat, sesungguhnya adiyat itu, adiyat dhabha itu adalah perjalanan min Arafah ila Musdalifah. Dari Arafah ke Musdalifah, wa minal Musdalifah ila Mina, dan dari Musdalifah ke Mina. Nah, ke Mina. Artinya itu unta. Gitu. Nah, itu kejadian di waktu perjalanan, menggambarkan perjalanan dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Yaitu unta maksudnya. Qala Ibnu Abbas, fanaza'tu an qawli wa raja'tu ila alladhi qala Aliyun radhiyallahu anhu. Fanaza'tu, lalu aku mencabut an qawli, dari ucapanku. Wa raja'tu, dan aku kembali ila alladhi qala Aliyun, kepada yang diucapkan oleh Khalifah Ali. Aku mengikuti orang yang lebih tua, orang yang lebih senior, aku cabut ucapanku. Inilah sikap yang terbaik ketika seseorang mendapati sesuatu yang dianggap lebih benar. Jangan malu, jangan gengsi, walaupun dia seorang yang ditokohkan ya. Kalau memang salah, akui kesalahannya. Wa bihadzal isnad an Ibnu Abbas, dengan isnad ini dari Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, qala Aliyun, Khalifah Ali berkata, innamal adiyati dhabha min Arafah ilal Musdalifah. Adiyati dhabha itu adalah perjalanan dari Arafah ke Musdalifah. Fa idza awaw ilal Musdalifah, ketika mereka bertempat di Musdalifah, aurun niran, maka mereka menyalakan api. Ala kullin, waktu sudah selesai, bahwa ini adalah perselisihan di antara para sahabat tentang makna dari ayat-ayat dalam surah Al-Adiyat. Ini juga ada hikmah bagi kita, bahwa tafsir yang diambil dari para sahabat, bahkan ulama-ulama setelahnya, itu terdapat perselisihan. Namun perselisihan mereka itu ya berbeda dengan perselisihan kita, orang-orang yang awam, orang-orang yang belum banyak mengerti tentang syariat, tentang tafsir. Ya, kalau ditanya, jawabannya hanya sekedar menjawab, pokoknya aku mbien krungune ngono kuwi. Nah, pokoknya mangkule ngono kuwi. Enggak ada begitu, saudara. Perselisihan itu harus punya hujjah yang jelas. Siapa yang hujjahnya lebih benar, akrab ila shawab, itulah yang kita ambil. Insyaallah materi kita selesaikan di sini. Semoga Allah berikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Jazakumullah khairah. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta